Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzawil kiram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil niat kita beriktikaf, kita tambah khazanah keilmuan kita. Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala hidangkan kepada kita. Yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman, yang iman mereka itu iman yang ma'ruf. Artinya ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. As-siyam dalam bahasa Arab itu ada alif lam. Alif lam ini alif lam ma'rifah namanya. Artinya ketika kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya seluruh informasi, fadilah, keutamaan, keagungan dan yang lain sebagainya yang berkenaan dengan Ramadan itu sudah ada dalam khazanah pemikiran kita. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan dan terus berjalan Ramadan itu sampai akhir, kita mendapatkan Ramadan yang sebenarnya. Jangan sampai sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan yang diceritakan oleh Abu Hurairah, raghima anfun ghairima anf. 3 kali Rasulullah katakan celaka, celaka dan celakalah. Qila man ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Ada 3. Salah satu di antaranya, man dakhala alaihi Ramadan, thumma sadakha falam yufar lah. Orang yang dia berjumpa dengan Ramadan, dia berada di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang celaka, kata Rasul. Nah, untuk ini para jemaah yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, menghidangkan Ramadan ini kepada kita dengan hidangan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu atas dasar pemahaman sebelum masuk Ramadan ini di bulan Sya'ban, Rasul memberikan sugesti, semangat, dorongan dan dukungan kepada para sahabat, tentu kepada kita semuanya, untuk memahami Ramadan. Dan ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini, Ramadan menjadi bulan totalitas kita berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih sistematis Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas sedikit dalam surah Al-Waqi'ah. Yang intinya adalah ketika Allah berikan informasi kepada kita tentang kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Karena khusus bagi orang yang berpuasa ini nanti Allah siapkan satu syurga, yang syurga ini pintunya disebut dengan Babur Rayyan. Babur Rayyan ini diperuntukkan khusus untuk orang yang berpuasa. Tentu puasanya yang syamil wal kamil. Puasanya mencakup keseluruhan dengan pemahaman dan keyakinan berikut amaliyahnya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan dahaga saja. Dan ini yang kita lihat dalam keseharian kita. Puasa itu artinya orang memahami
tahan lapar dan tahan dahaga. Nah, surga merindukan orang-orang yang dalam sebuah hadis, sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif, tetapi nilai dan sugestinya luar biasa sekali. Al-jannatu mushtaqah li arba'i khisal. Surga itu merindukan kepada 4 model golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran dan dia akan datang dari akhir nanti menjadi syafaat, penolong bagi yang membacanya. Al-Quran ini akan menjadi hujjah bagi kita nanti di hari akhir. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya tanpa hingga. Membaca alif, lam, mim saja, sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan tanpa hingga. Kemudian yang kedua, mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar. Lebih spesifik di sini adalah khusus kita memberi makan untuk yang berbuka puasa. Man fattara shaim falahu ajru mislu shaim. Siapa yang beri makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan puasa kita berjumlah berlipat ganda model puasa, maka mari kita santuni, kita beri makan untuk berbuka orang yang berpuasa walau dengan satu butir kurma. Kita hadir, nanti kita berbuka, kita bawa kurma 5 atau 6 atau 7 atau 10. Kita untuk sendiri 2 atau 3, yang lainnya kita bagi-bagi. Subhanallah, orang yang berbuka puasa dengan yang barakah, yaitu dengan kurma, beberapa orang dari yang kita berikan, maka kita mendapatkan pahala puasa mereka, subhanallah. Ini orang cerdas, melihat kesempatan untuk mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan kepada kita. Kemudian berikutnya, as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, wa hafizul lisan, yang menjaga lisan. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mau meninggalkan cakap kotor, omong kosong yang tidak bermanfaat, maka sungguh Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Karena khusus puasa ini, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku, kata Allah, dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Dalam sebuah keterangan lain disebutkan bahwa ketika di hari akhir nanti, bila ada kesalahan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, kemudian nanti akan ada barter. Barter pahala ini artinya kejelekan orang lain itu akan ditimpakan kepada kita, kebaikan kita akan diberikan kepada orang lain. Ini dalam sebuah dialog Rasulullah dengan para sahabat, at-tadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Di antaranya yang kita sampaikan tadi. Namun pahala puasa ini tidak diberikan. Dan pahala puasa ini khusus. Karena kita berpuasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.